رحمهم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nasra abdahu wa ayyadahu wa hazama abdahu wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-dina walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad ya qadam min rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ahyatun thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Amma ba'du. Jamaah salat fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum dunia di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang terus bernikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat fitri yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga
Bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya semayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah saudara Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri kali ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud pengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, dan proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang utuh, yaitu rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh dalam ayat yang ke-14. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul yang dirahmati Allah. 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan menjadi manusia yang senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita ucapkan, tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir dan tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari kita renungkan kembali doa kita yang setiap waktu sholat kita bacakan, yaitu dalam i'tidal. Rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah,
Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah, mari jadikan Idul Fitri ini sebagai renungan suci dan kebesaran Allah, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian ini setelah melalui tawaf candra di muka, perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah dengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri, tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kosong menahan lapar. Sehingga setelah puasa jangan lagi tangan-tangan kita dikotori karena berbuat buruk kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang bisanya khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah Ramadan jangan sampai kita lihai menipu orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada aku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkanlah pula untuk mengikutikannya. Hadirin para jamaah salat sedikit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik, karena kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal fadlu antasila man rasulaka wa tu'ti man a'taka." Bukan keutamaan jika kamu menyambut orang yang menyambutmu, memberi kepada orang yang memberimu, tetapi walakinil fadlu fi antasila man qada'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Akan tetapi keutamaannya adalah kalau engkau menghukumi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu atau menzalimimu, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia, beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka, tetapi ziarahilah makamnya. Berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima segala amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para penerus Allah yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para asal berpikir yang bermat Allah, semoga kita hidup yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang terbaik suci dan meraih ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum min al-aibin wal aibin wal muttaqin. Barakallaha wa iyyakum fi jannati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الأفراح والسرور وضاعف للمتقين الجزيل الأجور. سبحان من حرم صومه وأوجب فطره وقدر فيه من الخيور. أحمده سبحانه وتعالى وهو حق محمود بعد المشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصلح الله لها إلى الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدستور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين وتسليم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واهدر من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين واحلل الكفرة والمرتدين والمسلمين وعلينا بناتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا وأهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. تقبل الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الغفور واشكروه على نعمه وفضله واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله